Assalamualaikum. Kamu yang sedang terkulai lemah dihantam dahsyatnya gelombang alur hidupmu, maka iblis datang berbisik di kedalaman batinmu, menyerahlah. Maka dengan satu helaan napasmu, kamu katakan pada iblis terkutuk itu, persiapkan godaanmu yang lebih sangar lagi, karena perahuku akan kembali berlayar dan dikemudikan oleh nahkoda yang dulu pernah tenggelam. Iblis pun berlari ketakutan sambil menaburkan debu-debu di kepalanya. Pada posisimu saat ini, yang sedang menahan luka dan air mata karena dikhianati, dihina, difitnah, direndahkan, dan perahu kehidupanmu diambang hancur berantakan, maka kobaran api dendam pasti membakar segenap batinmu. Ya, lampiaskan saja dendammu itu. Lampiaskan dendammu pada mereka yang sudah menyakitimu, tapi lampiaskan melalui BDL, bantuan dari langit. Pertama, tanamkan dalam hatimu bahwa balas dendam terbaikmu adalah dengan tidak menjadi buruk seperti perilaku para pembencimu. Kendalikan amarahmu, tetap tenang dan tetap tersenyum meskipun terasa pahit. Ilmu tenang dan sabar memang paling sulit, tapi ini harus kamu lakukan. Jika itu berhasil kamu lakukan, maka mereka pasti akan sangat kesal dan geram, sebab mereka tadinya berharap kamu akan marah semarah-marahnya, namun kamu malah bersikap sebaliknya. Senyum dan ketenanganmu itu menandakan pengendalian emosimu jauh di atas level mereka. Hal itu menjadikan sebagai pukulan yang telak untuk mental mereka yang sudah menyakitimu. Kedua, jika kamu ingin melawan mereka, maka lawanlah dengan kebaikan. Umumnya, orang yang ingin balas dendam itu akan melakukan keburukan pada orang yang sudah menyakitinya. Tapi, jika kamu balas mereka dengan kebaikan, maka mereka akan sadar bahwa mereka sudah salah memilih lawan, dan juga mereka akan malu padamu. Bahkan Allah tanamkan rasa gentar pada mereka ketika berhadap-hadapan denganmu. Ketiga, tingkatkan terus kemampuan jasmani dan ruhanimu. Balas dendam yang paling fenomenal adalah membuatmu bertumbuh menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dari dirimu yang kemarin-kemarin. Bukan hanya secara fisik, bahkan secara mental dan spiritual membuatmu menjadi jauh lebih kuat. Tunjukkan pada mereka, para pembencimu itu, bahwa kamu adalah sosok yang menjunjung tinggi nilai kemuliaan hidup di sekitarmu. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki duniamu dan juga akan menjadikanmu sebagai walinya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membersamaimu, dan mereka yang menyakitimu diam-diam akan terkagum-kagum dan bahkan memuji dirimu. Terakhir,
Maafkanlah mereka. Memaafkan itu bukan berarti kalah, tapi sikap itu justru adalah untuk dirimu sendiri. Dengan kekuatan mental dan batinmu untuk berusaha memaafkan mereka, maka hatimu akan jauh lebih tenang. Rasa dendam dan sakit hatimu tidak lagi menjadi bebanmu, tapi justru menumbuhkan kebaikan bagimu. Tenangkan saja dirimu, BDL yang akan turun langsung bantuan dari langit, yaitu Allah dan para malaikatnya yang akan menghukum kejahatan mereka setimpal dengan perbuatan mereka. Kebaikan yang kamu buat untuk orang lain memang belum tentu akan dibalas dengan kebaikan oleh orang tersebut, tapi kebaikanmu pasti akan berbalas dengan kebaikan, bahkan jauh lebih sempurna ganjaran kebaikanmu, cepat atau lambat, kini atau nanti. Sebab yang membalas kebaikanmu adalah Dia yang baik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ujian hidupmu terasa berat, mungkin kamu kurang paham bahwa yang ringan itu mudah patah. Berat adalah cara Allah membentukmu untuk menjadi lebih kuat. Ketika ada orang menilaimu baik atau buruk, sesungguhnya mereka sedang menunjukkan siapa sebenarnya diri mereka, bukan siapa sesungguhnya dirimu. Jika harapanmu selalu berjalan sesuai dengan rencanamu, maka kamu tidak akan pernah belajar bahwa rasa kecewa itu justru menumbuhkan kekuatan mental dan batinmu. Jika kamu hilang pun, dunia tetap akan berjalan seperti biasanya. Semua orang akan tetap sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Jadi, jangan mau di hidupmu rugi lebih banyak lagi. Hidup saja sesuai dengan kehendaknya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan dalam kehidupanmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi dan mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum